Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah Allah pertemukan kita dan kumpulkan kita dalam majlis yang penuh berkah. Hadrah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, seorang wali min awliyaillah, alim dan ulama yang luar biasa, salah satu murid besar Sayyidina Imam Nurul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu mendapatkan hal daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika hal itu ditawarkan kepada beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menyatakan, telah Allah penuhi dalam diriku halnya al-idrus, dan akhirnya hal itu diserahkan kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Karena itu maka Ahmad bin Zain Al-Habsyi adalah maka Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah kutub buku yang luar biasa. Beliau pernah berkata begini, qara'tu nahwa mi'ati kutub law talifat minni lastakhrajtu min sadri. Aku ini membaca ada 100 judul kitab, semuanya ada di hafalanku. Kalau seandainya hilang, aku akan bisa keluarkan daripada hafalanku, dari hatiku. Jangan bingung, kenapa nggak dari tadi? Apalagi? Jadi jangan berdiri, duduk, berdiri, duduk, nah terus. Gerakkan namanya aku membaca 100 judul kitab, semuanya ada di dadaku. Kalau seandainya misalnya hilang dariku, ada di hatiku. Apal beliau itu luar biasa. Begitu juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ilmi ma'i aina ma ruhtu yatba'uni sadri bi'a'un lahu la batna sundugi in kuntu fil baiti kana al-ilmu ma'i kana al-ilmu fi baiti aw kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi. Ilmu ma'i, al-ilmu ma'i, ilmu bersama aku kemana-mana. Kemana aku pergi, ikut dengan aku ilmuku. Kenapa? Karena yang menjadi wadah ilmuku hatiku, apal, bukan lemariku. Kalau aku di rumah, ilmuku di rumah. Kalau aku di pasar, ilmuku di pasar. Kalau kita kan enggak. Kalau kita ke pasar, ilmunya di rumah. Kenapa enggak dihafal? Ada di lemari ilmunya. Ahmad bin Zain Al-Habsyi tidak demikian. Dia hafal Quran, apal, Zubat, apal, misalnya Alfiyah, apal, semuanya apal, kemana-mana ikut ilmunya. Kalau kita kan enggak, bukunya hilang, tolak, ilmunya habis. Radhiyallahu anhu. Beliau ngajar belajar terus itu ilmu sampai beliau menyatakan, lamma jawaztu arba'ina min umri naqasat minni kullu syahwatin aw syahiyatin illa fil ilm. Ketika umurku sudah 40 tahun, semua semangat kesenanganku berkurang. Apa aja, makan sudah mulai kurang selera. Kemudian mungkin syahwat sudah mulai enggak selera. Kecuali selera dalam talabul ilm, dalam mencari ilmu, tambah. Radhiyallahu anhu. Nah, orang yang demikian ini semuanya luar biasa. Pertama karena jiwanya adalah orang yang hebat. Kedua, guru, orang tuanya, keluarganya adalah hebat. Gurunya adalah hebat. Gurunya Habibullah Haddad. Satu saat diceritakan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berwudu bersama Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di malam hari. Kemudian
Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi kesengat kalajengking. Saat itu menjerit, kaget, ya sakit. Abdullah Haddad waktu itu dalam keadaan sudah nggak ngelihat kan, mulai umur kecil nggak ngelihat Abdullah Haddad. Nah, apa Ahmad bin Zain? Ya bin Zain, kenapa? Enggak, ladagani agrab. Anak kenapa? Kena sengatan kalajengking gitu. Ahmad bin Zain Ahmad bin Zain al-Habsyi kena sengat kalajengking menjerit, kata dia. Ta'al kini sekemari, diambil tangannya, ditaruh di perutnya, panas perutnya. Ya Habib, ente mahmum, kamu sakit ya Habib. Ini sakit 15 tahun ada di anak, keluarga nggak ada tahu, kata dia. Nah, ini ngajarkan bagaimana tarbiyah. Nggak usah ngomong. Nah, kalau dapat duit, ente ngomong nggak apa-apa. Kalau nggak punya duit, ente cerita. Kalau sehat, pamerkan, anak alhamdulillah kasih sehat sama Allah. Tapi kalau ente baru sakit gigi, semua orang ente kasih tahu, nggak ada yang tanya. Anak sakit gigi, anak siapa yang tanya? Begitulah orang kalau mendapatkan magom yang besar, bukan berarti dia itu menampakkan kekurangan dari Tuhannya, kelebihan yang dari Tuhannya yang tampakkan. Karena itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi melakukan mujahadat yang luar biasa tadi itu adalah tidak ada lain kecuali karena untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau di antara syairnya beliau berkatakan, ma muradi wa maqsadi ghairal gulbi ma'al ilah kay afuza binadrah yaum algab yaum afuz bimultagah. Nggak punya tujuan apa-apa. Aku ngajar, aku berdakwah, aku melakukan itu, melakukan ini. Nggak punya tujuan apa-apa kecuali aku ingin menjadi orang yang dekat kepada Tuhanku Allah SWT. Gharikul bima'al ilah. Dekat kepada Allah untuk apa? Masuk surga. Kay afuza binadlah, untuk bisa nanti bertemu dengan Allah, bisa langsung berpandangan dengan Allah dan Allah ridha kepada aku. Beliau selalu bangun masjid, ada di mana-mana. Habib Ahmad bin Zain bangun masjid, nggak sedikit yang dibangun oleh beliau. Semuanya mubarak masjidnya. Semuanya mubarak, berkah semua masjid yang dibangun oleh beliau. Apa yang ia lakukan itu? Untuk apa melakukan itu semuanya? Bukan ingin masuk surganya, tapi ingin bertemu dengan Tuhannya dan Allah ridha kepadanya. Allahu Akbar. Ini adalah harapan orang-orang pilihan, harapan orang-orang pilihan Allah SWT. Orang itu pengantin masuk ke kamar pengantin, tujuannya untuk apa? Untuk makan roti, untuk ngerasakan bantal, punya bantal, untuk menikmati AC, bukan ingin ketemu dengan kekasih. Kalau ada orang masuk kamar pengantin ingin cuma mencicipi roti, itu adalah orang yang dungu, saudara. Pengantin kok ingin menikmati roti, ya ingin ketemu dengan kekasih. Orang-orang pecinta Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ingin masuk surga bukan karena makanan surganya, bukan karena bidadari surganya, bukan karena bangunan surganya, tapi ingin ketemu dengan Tuhannya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena itu beliau adalah orang yang sangat hebat. Ini majelis luar biasa. Kita ngadakan juga ada di Pasuruan ini setiap malam Jumat. Cuma ini harus belajar yang terbang, yang pakai hadrah ini, supaya bisa ngikuti. Oh, nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa ini majelisnya. Karena itu teruskan, tingkatkan, dan insya Allah akan dapat barakah beliau Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Alhasil, syukur sama Allah
kita dijadikan pecinta mereka. Syukur ya. Enggak semua orang kok jadi pecinta aulia, itu enggak semua orang ya, enggak semua orang. Mahabbatuhum sa'adah, cinta kepada mereka itu satu keberuntungan. Enggak semua orang mendapatkan ini. Ada orang mungkin keluarga enggak cinta, ada. Tuh lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Ada enggak cinta dengan Nabi, pamannya sendiri musuh sama Rasulullah SAW. Budak Bilal jadi pecinta Rasulullah SAW. Enggak semua orang jadi pencinta orang yang soleh. Enggak semua orang jadi pecinta para aulia. Karena itu setiap saatnya kalau kita kunut minta doa apa? Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, beri hidayah aku dalam kelompok orang yang telah Engkau beri hidayah. Hidayah itu petunjuk dari Allah yang selalu kita minta kepada setiap kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu ada bidayah, ada nihayah. Ada bidayah, ada nihayah, ada permulaan, ada puncak hidayah. Permulaannya bidayah, ngamalkan syariat, ngamalkan ajaran Nabi, baik itu yang fardu maupun yang sunnah, meninggalkan yang haram, ditinggalkan sejauh mungkin. Karena itu untuk melaksanakan bidayatul hidayah, inti baca itu sebelum makan, perhatikan apa yang diatur oleh Nabi. Oh, makannya harus duduk. Oh, baca doa ini. Oh, caranya begini. Oh, setelah makan begini. Oh, sebelum tidur begini. Oh, baca doa ini. Oh, posisi tidurnya begini. Oh, bangun tidur begini. Oh, masuk rumah, keluar rumah, semuanya dilakukan. Kalau sudah kamu melakukan bidayatul hidayah, kalau kamu sudah melakukan permulaan hidayah, kamu akan mendapatkan nihayatul hidayah, puncaknya hidayah. Kalau sudah mendapatkan puncaknya hidayah, akan mendapatkan wilayah. Karena itu kalau kita minta Allahumma hdina fiman, kalau sudah mendapatkan hidayah, syukur alhamdulillah ala nikmatil Islam, syukur alhamdulillah ala nikmatil iman, syukur alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad. Kemudian wa'afina fiman afait, minta ditingkat lagi. Ya Allah, beri afiah, ya Allah, beri afiah, afiatul zahir wa afiatul batin. Afiatul zahir, sehat diri kita, selamat keluarga kita, anak-anak kita juga selamat, sehat, pekerjaan kita juga sehat, afiah. Afiatul batin, selamat hati kita. Selamat apa? Dari segala penyakit hati, daripada akhlak yang tidak baik. Selamat afina fiman afait. Kenapa? Karena apa yang kamu lakukan dengan zahir kamu itu sekalipun taat, tapi hati kamu tidak beres, nggak akan selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat dari kiamat adalah kalau bertemu dengan Allah punya hati yang selamat. Wa afina fiman afait. Hidayah dapat, afiat zahir batin dapat. Kemudian apa yang diminta? Wa tawallana fiman tawallait. Ya Allah, bantu kami, cintai kami sebagaimana orang yang telah Engkau bantu dan kamu cintai. Karena itu disebut waliullah. Wali ay man tawallahu Allah bahwa wali. Orang yang dia tadi itu dicintai Allah, dia itulah wali. Karena itu kalau sudah menjadi orang yang dicintai Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijluhu alladhi yamshi 'alaiha, wa la in sa'alani la'utiyanna, wali nista'adabi lau'idanna. Jadi wali doanya diterima, berkah semuanya, pandangannya, ucapannya, pendengarannya, semuanya berkah. Kenapa? Karena tawallahullah, dia tadi itu sudah dia mendapatkan wilayatullah, mahabbatullah, nasrullah, riayatullah, inayatullah, semuanya dapat.
Nah, wali itu ada wali yang sughra, wilayah sughra, ada wilayah kubra. Kalau wilayah sughra at-tasdiq, tasdiq billah, tasdiq bi rasulillah, tasdiq bi awliyaillah, wilayah sughra. Karena itu Allah menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Semuanya orang beriman ini wali. Tapi ada wilayah kubra. Ini tidak diberikan kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang khusus saudara yang diberikan. Nah, kita minta wilayah kubra. Wa tawallana fi man tawallait. Dapat hidayah, dapat afiyah, dapat wilayah. Kemudian wa barik lana fi ma a'tait. Udah dapat hidayah, dapat afiyah, dapat wilayah. Ya Allah, berkahi apa yang kamu beri. Hidayahnya berkah, ziyadatu khair, tambah baik. Afiyahnya berkah, ziyadatu khair, tambah baik. Wilayahnya berkah, ziyadatu khair, tambah baik. Tambah baik gimana? Bukan hanya pada diri kamu, tapi hidayah itu juga sama turunan kamu, sama murid-muridnya kamu. Afiyah juga begitu, wilayah juga begitu. Nah, karena itu idza baraktu li abdi tasilu barakati ilal waladis sabi' ila waladihi sabi' au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kalau aku memberkahi kepada seorang hambaku, berkah itu akan sampai ke 7 turunan. Karena kita jadi orang yang soleh, berkah itu sampai ke anak-anaknya, insya Allah mengikuti jejak orang yang soleh tadi itu. Ilmunya berkah, hartanya berkah, majlisnya berkah, semuanya jadi berkah. Karena itu kita minta wa barik lana fima. Jangan diatakan berkah itu duitnya banyak. Alah, bukan. Banyak orang duitnya, kadang-kadang duitnya berlimpah, tokonya maju, anak nggak ngerasain, mati disita semuanya, mati diambil orang semuanya, nggak berkah jadinya. Jangan-jangan mati jadi fitnah. Kenapa? Anaknya nggak soleh, dibuat narkoba, jadi permasalahan macam-macam, nggak berkah. Karena itu cari berkah. Wa barik lana fima a'tait. Diceritakan ada seorang fakir tapi soleh. Dia tadarru ilallah, ya Allah, anak istiqomah fakir ini lama, ya Allah, bantu aku ya Allah, tapi dengan berkah ya Allah. Ditawarkan, ada di situ dalam mimpinya atau dalam hatif, ditawarkan mau sekian ribu dinar nggak berkah, atau mau sekian ratus dinar ada berkah. 1000 dinar nggak berkah, mau nggak? Nggak mau. Anak minta berkahnya. Hari kedua 100 dinar nggak berkah, nggak mau. 10 dinar hari ketiga nggak berkah, nggak mau. Hanya 1 dinar atau beberapa dirham ada berkah. Bangun tidurnya ngomong sama istrinya, anak dapat bisyarah beberapa hari ini, dijanjikan 1000 dinar ada berkah, tapi nggak ada berkah, anak nggak mau. Loh, 1000 dinar itu miliatan gimana? Nggak mau ente, ya nggak ada berkah, dek, kata dia. Ente ini memang nggak berkah, kata dia. Kemudian 100 dinar turun, nggak berberkah, nggak mau juga. Allah, kata dia, 10 dinar ini ada sedikit tapi berkah ya. Tapi orang ini yakin ini berkah, insya Allah terus bisa sampai turun temurun nih berkah ini. Berangkat ke pasar beli ikan laut, sampai ada di rumah, istrinya membersihkan untuk dimasak ikan laut, diiris, kok nggak putus-putus ini, kok atos itu, dibuka ternyata berlian, saudara, yang harganya sampai ratusan ribu dinar, halal. Nggak mungkin itu adalah karena ikannya makan punya orang,
langsung dikirim oleh Tuhan, langsung dikirim oleh itu seperti air hujan, langsung kirim oleh Tuhan, bukan ngambil airnya orang itu. Bukan karena dia kasih hadiah, bukan bantuan, bukan karena apa-apa, tapi langsung bantuan dari Tuhan. Karena apa? Karena kesungguhan cari berkah. Wa barik lana fima wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, lindungi kami daripada yang jelek, daripada semua takdirmu. Takdir baik dan jelek adalah dari Allah, tapi kita minta mudah-mudahan yang datang kepada kita semuanya baik, insyaallah. Nggak ada musibah, nggak ada macam-macam penyakit kecuali yang ringan-ringan yang kita mampu untuk menahannya itu semuanya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Alhasil itu semuanya doa sebenarnya azim semuanya. Karena itu cintai orang-orang yang saleh, hadir di majlis-majlis yang baik, dan mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita semuanya bukan hanya sekedar menjadi muhibbin kepada orang yang soleh, tapi mahbubin ada pada orang yang soleh. Bukan hanya pecinta, tapi juga dicintai oleh orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna mahabbatahum, ahyina ala mahabbatihim, wa amitna ala mahabbatihim, wahsyurna yawmal qiyamah fi zumratihim ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.